Selamat malam teman-teman investor saham Indonesia, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan hari ini nih kita di Korea ketemu sama Cicu Ai. Halo. Iya nih Korea di Seoul. Dan di Seoul ini kita juga mendapat kabar yang menegangkan ya Cik ya. Iya, datang-datang ada yang nyerang. Ya, datang-datang ada yang nyerang Amerika, nyerang Iran, Iran bombardir, pemimpinnya meninggal. Aduh. Tapi Iran masih berusaha keras nih menyerang beberapa negara lainnya di Timur Tengah sebagai balasan dendam. Iya. Buat pandangan Cicu Ai gimana nih? Serem sih. Serem kenapa? Gak tau berapa lama berhenti kan. Oke. Soalnya kan bosnya udah meninggal nih. Hmm. Terus gue tadi baca intensitasnya naik. Bukannya berhenti loh, naik. Dia tetap ngebom-ngebom yang negara-negara yang ada pangkalan militernya Amerika. Jadi kita nggak tahu negara yang dibom itu terima apa enggak gitu loh. Oke. Kalau ada peluru-peluru nyasar kan pasti bete kan. Gila lu ngebom tempat AI juga, gue nggak ikutan nyerang lu gitu kan. Nah, takutnya bisa lama, takutnya. Jadi ini beda ya Cik ya sama yang Amerika nyerang Venezuela, pemimpinnya ditangkap, akhirnya beres. Iya. Tapi Iran walaupun supreme leadernya udah meninggal, tetap akan berlanjut ini menurut Ya, Cik. jadinya sekarang Oke. tambah galak katanya kan meninggalnya udah di-announce. Betul. Habis di-announce, bomnya masih datang. Mm-mm. Masih ada additional attack gitu. Jadi ya kita nggak tahu, kayak Ukraine sama Rusia sih udah berapa tahun Betul betul. nggak selesai kan. Ini I don't know how long kali ini. Iya. Dan di sini kita juga belum tahu ya supreme leadernya Iran penggantinya siapa ya. Kita nggak tahu. Dan ini menentukan banget ya ke depannya gimana. Orangnya lebih moderat apa enggak, maksudnya policy-nya apa kan kita nggak tahu. Terus setelah dumusnya nih tutup nggak ini? Oke, ya itu selain kita menunggu kaitan mengenai supreme leader yang akan diganti orang yang moderat atau enggak. Kalau moderat bisa Mendingan kali. mendingan, tapi kalau dia radikal juga bisa serangannya nggak akan habis. Iya, terus sama. Ya. Nah kalau kayak Ukraine sama Rusia udah bertahun-tahun, Oke. terus setelah dumusnya tuh kan selalu diancam ditutup tuh. Nah hari ini kan diumumkan juga nih Strait Hormuz ditutup. Makanya Nah gimana tuh Cik pandangannya? oil itu kan 15 juta barel Sehari. lewat situ Betul. per hari. Heeh. Ya oil price-nya pasti naik kalau beneran plek ya. Heeh. Terus itu kan ya itu pusatnya semua Middle East punya oil kan. Kalau nggak ada itu Cina beli dari mana? Supply-nya stuck lah basically. Kalau oil price naik Indonesia juga kena inflasi kan. Semua lah. Oke, semua akan terdampak. Ya, ya. Jadi inflasi karena oil price naik, inflasi di berbagai belahan dunia akan naik juga. Nah, dampak terhadap perekonomian dunia gimana nih? Pasti slow down. Pasti nggak enak lah. Nggak enak. Mana ada inflasi naik enak. Gak ada lah. Jadi ini yang penting besok nih market nih. Nah, makanya ini mau ditanya nih gimana nih strategi untuk menghadapi hari esok? Besok sih kayaknya buka merah dulu. Tapi kan kita kan inget ya waktu Ukraine juga dulu merah. Cuma bedanya Ukraine tuh mungkin dulu kita jauh gak gitu berasa ya. Betul. Ini kita lebih relate gitu loh. Benar. Iya nggak sih? Terus Ukraine tuh oilnya kan bukan kita yang konsum. Kalau Middle East punya oil kita konsum. Betul. China konsum gede gitu kan. Uh-huh. Jadi mungkin ini lebih impactnya lebih parah timbang Ukraine. Ya paling standar lah oil naik, emas naik, ya kan. Iya. Metal-metalan yang lain pasti naik juga, komoditi Iya. naik lah. Cuman market kita pasti pertama get down dulu. Ya, pasti gap down dulu. Uh-uh. Dan aku juga udah cek teknikal Cik tadi. Support kita IHSG ini kan kemarin ditutup 8235. Nextnya 8167. Harusnya ini juga jebol. Nextnya 8025. Jangan jebol 8.000 aja. Mudah-mudahan enggak. Kalau jebol 8025 bisa 7854 sama 7451. Ya, Itu tapi IHSG. tenang aja lah, just keep cash. Kita juga nggak tahu, I mean war ini kan beyond our control ya. Lagi di Korea mau perawatan muka, Iya. jangan stres. Benar-benar beyond our control. Jadi intinya saya setuju Pak sama Cici, kita harus sedia cash ya, jangan all in, Jangan all in ya, jangan pakai all in. margin, pakai No. leverage. Ini caution. Nih udah harus hati-hati sekarang kita. Karena uncertainty itu masih ada selama belum ada pemimpin supreme leader yang baru dari Iran dan Gila licun banget dia bilang Maret lu suruh hati-hati lu. benar kan? Ay gila men. Waktu presentasi kemarin jelasnya Februari naik, tapi Maretnya hati-hati. Karena- Bakal ada perang dia bilang ya Waktu udah. ada perang ya, Aduh. karena api. Iya karena api tahun ini. Gila, baru tanggal 1 Maret udah perang. Iya makanya. Aduh. Iya, Ya udah tenang. Kalau menurut Cik Leli, habis bulan Maret
April ke belakangnya naik. Jadi ya kalian Maret sabar-sabar aja. Iya, kalau mau beli cicil, jangan langsung all in dan tunggu area-area support yang penting lah. Dan Iya. Emas lah, apa emiten emas boleh lah. emiten emas sama oil tadi. Oilnya gue nggak tahu, bisa lihat dulu. Oke, tapi yang Tapi pasti kalau emiten emas ya. serat rumusnya diikat pasti kena sih. Oke. Ada yang bilang bisa ke 100, ada yang bilang pasti di atas 80. Tapi persisnya berapa kan nggak tahu. Tapi kalau emas aku lebih pede. Oke, emas pasti naik ya. Iya. 5.000 kan sudah tembus 5.150 Iya. Bisa-bisa angka JP Morgan kena ntar. 6.000. 6.000. Ya. Oke, emas berarti perhatiin ya saham-saham emas. Dan yang kedua, ya kalau kita lihat saat Hormuz ditutup, oil bisa ke atas 80 USD per barel, oil akan menarik aja ya. Oke. Ya udah, kita mesti cabut nih. Iya, Kita saya. live di restoran. Oke, thank you semuanya ya. Ini aku save di sini. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan, nanti bisa tonton Iya. live ini selanjutnya. Thank you semuanya. Ya, Bye bye. bye.